Pernahkah kita membayangkan bagaimana jika manusia pertama di bumi memiliki tinggi hampir sebesar gedung bertingkat? Benarkah Nabi Adam alaihi salam memiliki tinggi 60 hasta? Lalu mengapa manusia zaman sekarang jauh lebih pendek? Apakah hal itu benar-benar disebutkan dalam Islam atau hanya sekedar cerita yang beredar? Mari kita bahas berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Semoga setiap ilmu yang kita sebarkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, beliau bukan hanya manusia pertama. Beliau juga memiliki bentuk tubuh yang berbeda dibandingkan manusia sekarang. Fakta ini bukan berasal dari cerita rakyat ataupun dongeng, melainkan berasal dari hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 60 hasta jika dikonversikan dengan ukuran hasta yang umum digunakan, diperkirakan sekitar 27 hingga 30 meter. Artinya, Nabi Adam memiliki tubuh yang sangat tinggi dibandingkan manusia sekarang. Namun mengapa Allah menciptakan beliau setinggi itu? Para ulama menjelaskan bahwa Allah bebas menciptakan makhluknya sesuai kehendaknya. Sebagaimana Allah menciptakan gunung yang menjulang tinggi, lautan yang sangat luas, dan berbagai makhluk dengan ukuran yang berbeda-beda. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Adam adalah manusia pertama. Beliau hidup di masa awal penciptaan bumi, sebelum jumlah manusia berkembang menjadi miliaran seperti sekarang. Allah menciptakan beliau dalam bentuk yang sangat sempurna, sesuai hikmahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dalam hadis yang sama. Beliau bersabda bahwa setelah Nabi Adam diciptakan, keturunannya terus mengalami penurunan ukuran tubuh dari generasi ke generasi. Inilah sebabnya manusia saat ini jauh lebih pendek dibandingkan Nabi Adam. Hadis ini menjadi penjelasan agama mengenai perbedaan ukuran tubuh manusia sejak awal penciptaan. Hal ini tentu berbeda dengan teori ilmiah yang membahas perubahan fisik manusia berdasarkan penelitian biologis. Sebagai seorang muslim, kita meyakini apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari perkara gaib yang wajib diimani. Lalu muncul pertanyaan, apakah semua manusia pada zaman Nabi Adam memiliki tinggi yang sama? Tidak ada dalil sahih yang menjelaskan secara rinci hal tersebut. Yang disebutkan secara tegas hanyalah tinggi Nabi Adam ketika Allah menciptakannya. Karena itu, kita tidak boleh berspekulasi melebihi apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ada pula hadis lain yang menjelaskan bahwa penghuni surga akan kembali memiliki tubuh seperti Nabi Adam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa penduduk surga akan masuk dengan rupa Nabi Adam. Ini menunjukkan bahwa bentuk penciptaan Adam merupakan bentuk yang sempurna menurut kehendak Allah. Di surga nanti tidak ada lagi penyakit, penuaan maupun kekurangan fisik. Semua kenikmatan diberikan dalam keadaan paling sempurna. Pelajaran terpenting dari kisah ini bukan sekedar membahas berapa meter tinggi Nabi Adam, tetapi mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Allah mampu menciptakan manusia dengan ukuran apapun. Yang menjadi ukuran kemuliaan di sisi Allah bukanlah tinggi badan, kekuatan fisik, ataupun harta, melainkan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sahabat arsuaku yang beriman, tinggi Nabi Adam adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang disebutkan dalam hadis sahih. Namun yang lebih penting daripada mengetahui tinggi beliau adalah meneladani ketaatan Nabi Adam kepada Allah, serta mengambil pelajaran dari kisah taubat beliau yang diterima oleh Allah Rabb semesta alam. Semoga Allah menambah keimanan kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.